Assalamualaikum, selamat datang kembali bersama saya Bunda Lasmani. Di malam hari ini saya setelah menyelesaikan menyusui adik Ilham ya. Sekarang adik Ilham sudah tidur, saya mau bikin video ya teman-teman, berbagi pengalaman saya tentang pernah saya sakit payudara saya yang waktu itu harus disuruh operasi ya. Dan sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Terima kasih banyak kepada kalian semuanya yang selama ini sudah senantiasa mendukung saya menjadi bumil ya, dan hingga sekarang ini melahirkan. Saya ucapkan banyak-banyak berterima kasih. Semoga atas kebaikan kalian semuanya dibalas Allah ya, amin. Dan hari ini saya mau berbagi ya pengalaman saya pernah sakit payudara ya, yang waktu itu dinyatakan dokter sakit payudaranya itu di sebelah kanan ya, radang mastitis, yaitu ada penyumbatan di saluran ASI-nya ya. Mungkin itu dulu memang saya kalau mau menyusui itu, kalau menyusui itu saya anak yang dulu itu selalu kayak ngeras semi gitu, kayak mengeras gitu ya, mengeras dan sakit, mungkin salah satu itu ya. Dan ada kayak penyumbatan gitu. Akhirnya kemarin itu saya setelah dinyatakan sakit radang mastitis, yang gejalanya itu kayak pertama itu kayak celkit gitu sedikit ya. Saya kira kena apa ini ya kok gitu. Terus saya tanya ke puskesmas, ternyata ada kayak mengeras sedikit gitu di payudara sebelah kanan ya, itu kayak ada mengeras. Terus setelah itu saya dikasih rujukan untuk disuruh bawa ke rumah sakit, karena harus di USG ya, biar tahu jelasnya sakitnya jenis sakitnya itu apa ya. Akhirnya setelah sampai rumah sakit saya harus suruh USG. Ternyata hasil USG-nya itu saya dinyatakan sakit kayak tumor jinak ya, tumor jinak radang mastitis gitu. Radang mastitis ya, yang kayak penyumbatan yang tadi itu ya waktu menyusui. Akhirnya setelah suruh kontrol setiap hari Senin, saya kontrol. Pertama itu sama dokter tidak disarankan untuk operasi ya, untuk dihancurkan terlebih dahulu benjolannya itu. Terus setelah itu setiap kontrol itu kok ternyata masih tetap saja. Terus lama-lama itu kok kayak mau bikin kayak kayak udun gitu loh, kayak nongol benjolan gitu ya, kayak ada mau nanahnya gitu. Terus katanya dokter, ini benjolannya tetap ya, nggak bisa hancur, mau dioperasi. Saya bilang kalau memang tidak ada solusi lain, kalau memang harus operasi ya wis saya ngikuti saja ya. Dan setelah dan karena disuruh operasi, akhirnya saya ngikuti saja ya sesuai saran dokter, karena saya tidak mau jika nanti saya menunggu harus ceplos sendiri atau gimana. Saya khawatir nanti kalau ada penyakit yang lebih parah di dalamnya kan juga nggak enak ya. Jadi sarannya dokter harus dioperasi, ya wis saya ngikuti saja ya. Dan setelah operasi itu bagian bekas operasinya itu ada yang bolong ya, nggak dijahit. Yang dijahit cuma sebelahnya, yang sebelahnya lagi itu nggak dijahit. Yang bagian bolong itu karena untuk waktu kontrol itu, setiap kontrol itu kan harus ditekan-tekan ya, ditekan-tekan, dikeluarkan bagian nanahnya, sisa-sisa nanahnya itu harus dikeluarkan setiap kontrol. Dan alhamdulillah lama kelamaan setelah 3
3 bulan itu sudah mulai mengisi dagingnya, yang bagian bolong itu sudah menutup. Dan setelah itu saya hamil ya. Waktu setelah 3 bulan setelah operasi itu ternyata saya hamil ya. Yang itu yang saya pernah ceritakan, pernah mengalami sakit ya, yang berturut-turut. Setelah itu baru saya diberikan Allah kepercayaan lagi hamil ya. Jadi ya saya syukuri saja ya. Alhamdulillah, meskipun kehamilan saya di usia 48, tapi memang semua itu atas kehendak Allah. Jadi saya sebagai manusia biasa hanya menerima dan mensyukurinya ya. Dan itulah ya teman-teman pengalaman saya. Dan kemarin waktu saya melahirkan, saya sebelumnya itu sudah tanya ya ke dokter, apakah saya nanti nggak apa-apa ya jika menyusui. Ternyata alhamdulillah nggak apa-apa. Dan kemarin itu waktu melahirkan, begitu dipencet sama dokternya, dites bisa keluar atau enggak ASINya, ternyata langsung keluar dan langsung menyusui ya. Jadi dua-duanya itu bisa saya pakai untuk menyusui dan keluar lancar ya. Cuman yang bagian pernah operasi itu, yang bagian yang bolong itu, yang dagingnya menutup sendiri itu, memang setiap menyusui itu kayak ada merembes gitu ya, merembes bocor ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya kasih kayak kain gitu. Jadi alhamdulillah sekarang adik Ilham sudah tumbuh sehat, gemuk, anaknya lucu ya teman-teman. Dan cukup sekian ya, terima kasih pengalaman saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe. Sampai berjumpa di video saya berikutnya. Yuk, assalamualaikum.